Nah, trigger saya berikutnya adalah si Wisnu. Wisnu kalau teman-teman tahu, Wisnu ini moderator yang di sana. Dan sebenarnya saya suka ngelihat konten-kontennya Wisnu dan segala macam karena ya emang saya bisa ngerti lah, maksudnya orang yang ngetik cuma asal ngetik sama orang yang ngetik karena dia emang punya pengetahuan. Tapi mungkin karena ketika berhubungan dengan saya dia selalu emosi, saya nggak tahu kenapa emosi, akhirnya jadi logikanya nggak jalan semua. Kayak ketika one day ada orang yang bilang bahwa ada orang nulis di MAP, postingan di MAP, dia bilang bahwa ayo grup mana lagi yang kita tumbangkan, ponsi mana lagi yang kita tumbangkan. Waktu itu saya bilang bahwa bukan MAP yang numbangin. MAP itu cuma grup komunitas yang nggak punya kuasa apa-apa untuk menumbangkan atau menghentikan entitas tertentu ponsi. Tapi di waktu itu argumen saya diserang dengan si Wisnu itu, dan dia bilang yakin MAP yang menumbangkan karena gini. Dan waktu itu saya juga memberikan argumen lain bahwa enggak, MAP nggak numbangin kok karena gini. Saya lupa, saya sempat ada capture itu enggak. Tapi yang jelas si Wisnu akhirnya bilang bahwa iya, tapi paling enggak dengan adanya MAP orang bisa berkurang nggak mau ikut ponsi. Dan saya bilang ya kalau itu saya setuju. Emang kalau dengan adanya MAP orang bisa berkurang mengikuti satu entitas tertentu, saya setuju. Tapi kalau membuat grup ponsi atau segala macam itu enggak. Yang bisa menumbangkan itu cuma pemerintah. Udah itu doang. Pemerintah sama perusahaannya sendiri sih. Kalau emang dia niat kabur, ya dia kabur. Tapi MAP walaupun dibuktinya PT BES sampai sekarang juga nggak tumbang-tumbang tuh. P-Network sampai sekarang nggak tumbang-tumbang tuh. Ngerti kan? Sementara banyak ponsi lain di luar sana yang kalian nggak pernah bahas ya tumbang dengan sendirinya. Jadi waktu itu mungkin kalian nggak bisa menerima kenyataan yang pahit ini ya, tapi saya ngomong kenyataan apa adanya. Dan lucunya adalah di beberapa bulan yang waktu itu, yang ketika saya bilang bukan MAP yang menumbangkan, ya seperti biasa saya diserang, saya dibilang oh belain ponsi dan segala macam. Enggak, MAP ya, over proudnya orang Indonesia gimana sih? Ya ini over proud sebagai kelompok gitu, merasa bahwa sudah bermanfaat, berguna dan segala macam. Akhirnya beberapa saat yang lalu mungkin Wisnu akhirnya mulai sadar gitu bahwa iya ya mungkin bukan MAP yang numbangin. Ketika ada postingan lagi yang bilang bahwa grup MAP sudah berjasa dan segala macam, Wisnu akhirnya bilang enggak, bukan kita yang numbangin kok. Yang bisa numbangin itu cuma ya persis seperti yang saya katakan beberapa bulan lalu yang diserang sama orang-orang termasuk Wisnu sendiri. Dan gak ada satu kata maaf pun terucap dari mereka dulu. Itu yang pertama sama si Wisnu. Terus kemudian, nah ini berkaitan sama postingannya Wisnu. Si Wisnu itu sempat posting mengenai jangan usik entitas yang emang sudah legal dan punya izin di Indonesia dan sebagainya, dan jangan promosi segala macam. Yang mana saya sudah sempat ngomong hal itu 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu di MAP. Saya sudah pernah ngomong hal itu bahwa beberapa entitas ini yang namanya Questnet, PTP segala macam itu legal. Kalian nggak bisa menyerang segala itunya kalau mereka nggak bikin kesalahan. Karena ya itu balik lagi yang saya bilang, yang sering kali ngaco dan ngawur itu ada support systemnya dan leadernya. Itu yang harus kalian serang, itu yang harus kalian edukasiin ke masyarakat gitu. Dan ketika si Wisnu akhirnya waktu itu nulis jangan menyerang dan segala macam, saya cuma bilang gitu. Akhirnya kamu baru ngomong kayak gini sekarang gitu. Itu saya udah ngomong 1,5 tahun yang lalu dan kalian serang saya waktu itu. Dan akhirnya kalian sadar gitu. Makanya saya sering kali ngomong, apakah saya visioner dari masa depan gitu, yang bisa prediksi masa depan? Sebenarnya enggak gitu. Kalian aja yang tell me. Sebenarnya kalian enggak tell me, kalian aja yang emosi gitu. Emosi sama saya. Because when emotion are high, intelligence are low gitu. Dan kalian itu yang kalian lakukan gitu. Dan saya bilang kemana aja bro. Ini saya udah ngomong sejak berapa tahun yang lalu dan segala macam. Sampai saya sempat ngomong satu poin bahwa oh iya, kan moderatornya juga pembohong gitu. Terus si Wisnu bilang, lah kalau emang udah nggak percaya kenapa kamu ada di grup ini? Dan saya bilang, ya mungkin sama alasannya dengan kalian. Kenapa kalian nggak percaya sama Ponzi tapi masuk ke grup Ponzi gitu? Ya bener kan, saya ada di grup situ karena saya dianggap musuh mereka. Saya juga menganalogikan bahwa mereka masuk ke grup musuh mereka gitu. Mereka masuk ke grup Ponzi mereka. Dan saya waktu itu bilang bedanya kalian di sana ngaco,
Saya di sini berusaha memberi masukan karena itu emang yang saya lakukan. Teman-teman, saya mau tanya, kalau saya bilang bedanya kalian di sana ngaco, itu apa yang kalian tangkap? Gitu. Artinya adalah yang saya mau sampaikan waktu itulah kalian di sana, kalian mengacaukan grup itu dan mengacaukannya bisa dengan macam-macam. Kalau grup ngacoinya gimana sih ya? Kalian nyepam, ngerti kan? Ini yang saya heran loh. Ketika saya bilang orang-orang MAP mengacau di grup P, kenapa kalian marah? Jawab itu deh. Ketika saya bilang orang-orang MAP ngacau di grup P, kenapa kalian marah? Bukannya itu yang memang kalian lakukan ya? Saya punya bukti loh. Kalian bilang, oke, mari kita nyampah lagi. Oke, mari kita nyerang lagi. Oke, mari kita... Bahkan ada yang jelas-jelas, mari kita ngacau lagi. Saya punya buktinya loh semua. Saya ngomong soal berdasarkan bukti. Kenapa kalau saya yang bilang, kalian marah? Bukannya itu yang kalian lakukan. Karena itu menunjukkan kalian sedang berperang lawan Pi. Dan mengacaukan kalian ini adalah sebagai bentuk wujud perlawanan kalian terhadap Pi. Apa yang salah? Justru harusnya kalian bangga dan senang dong. Karena itu artinya ya kalian berjuang. Nah, karena artinya kalian memperjuangkan pemikiran kalian gitu, dengan mengacau di grup situ, mengobrak-abrik grup sana gitu. Kenapa kalian marah? Dan waktu itu si Wisnu nanya gitu loh, mana buktinya ngaco? Jangan asal ngomong. Kalau nggak asal ngomong, kalau kamu asal ngomong, ya berarti kamu yang ngaco. Nah kebetulan waktu itu saya buka grup P dan ada satu nama Edi Junaidi. Nanti saya akan juga bahas kamu bro. Ada satu nama Edi Junaidi, waktu itu emang dia posting sarkas mengenai Gotham City dan segala macam. Yang mana itu adalah termasuk tindakan mengacau di grup itu. Jadi ingat ya, yang saya tekankan di situ adalah tindakannya mengacau di grup dengan posting sampah, posting sarkas, posting kejam, posting segala macam. Saya kirimkan postingannya Edi Junaidi di situ. Ini contoh salah satu postingan yang ngaco di sana. Yang ngaco di sana ya. Jadi tindakan ngacaunya di situ ya. Kemudian yang enggak di update sama si Wisnu adalah saya juga capture ada Bro Titus posting sesuatu yang positif di situ. Saya tulis di bawahnya persis bahwa ini contoh postingan lain yang enggak termasuk mengacau tapi mengedukasi, dan saya kirim screen capturean postingannya Bro Titus. Gitu. Harapan saya adalah dia emang nyadar bahwa emang kalian ngaco di sana, kalian memang nyarkas di sana, kalian memang nyampah di sana, kalian memang ngejek orang sana, kalian memang apa ya, ngetrol mereka gitu loh. Tapi dia tetap denial dengan bilang nggak ngaco. Dan kalian tahu dan kamu tahu apa yang Wisnu lakukan? Wisnu bikin satu postingan di MRP yang menunjukkan bahwa saya nggak bisa bedain antara sarkasme dan ngaco. Jadi menurut si Wisnu adalah saya ngomong itu ngaco karena isi sarkasnya memang ngaco. Dan apa ya, maksudnya saya sampai nggak habis pikir loh. Saya sampai dan parahnya lagi, lucunya adalah ketika Wisnu bikin postingan itu bahwa ini ada sarkasme dan segala macam, dan di sampingnya dikasih capturean saya yang bilang bahwa kalian ngaco di grup pioner dan segala macam, itu jadi ya emang dia nggak ngomong secara harafiah, tapi dia menggiring opini, dan akhirnya kebaca juga di komen orang-orang bahwa orang-orang akhirnya ngambil kesimpulan sendiri bahwa saya nggak bisa bedain antara sarkas dan ngaco gitu. Dan yang mana itu hal yang berbeda sekali, karena yang saya omongkan pertama dengan si Wisnu itu bukan isi postingannya, tetapi ada tindakan kalian di grup itu loh. Dan ketika si Wisnu posting kayak gitu, komen-komen orangnya bilang, ya memang nggak semua orang ngerti sarkas dan segala macam. Ya emang Pietro tuh kalau kayak gini. Saya kira mikir, grup MAP itu segampang ini kan dikirim opininya. Jadi apa ya? Dan saya nulis waktu itu, emang akhirnya ya grup ini ketahuan gitu, ya orang-orangnya nggak mau mikir. Kalau udah kebenciannya, kalau udah moderator yang ngomong dan segala macem, mereka akan ngikut dan percaya aja loh. Dan sehingga segampang itu, bahkan ketika moderatornya salah nangkep dan moderatornya posting sesuatu, mereka akan telan itu mentah-mentah.
Dan ketika saya ingatkan untuk pahami dulu konteksnya sebelum komen, si Edi, ada orang namanya Edi Junaidi ini malah menertawakan, nggak perlu paham konteks. Dan saya balas juga gitu, ya orang-orang kayak kamu ini yang asal komen nggak bilang nggak perlu konteks itu yang gampang dibegoin gitu. Makanya nggak heran bego, dan ya saya heran tuh gitu, mereka komen nggak paham konteksnya, komennya salah, dan mereka bangga diingetin marah-marah, malah ngebully, ngepersekusi sama kelompoknya gitu. Maksudnya sudah separah itu loh MAP, sudah separah itu. Apa ya, mereka semua pada komen tapi mereka nggak paham konteks yang dikomenin apa, sehingga ya itu gampang digiring opini. Jadi nggak salah kan kalau saya bilang MAP bukan lagi masyarakat anti ponzi, tapi manipulatif and provokatif, karena kalian memanipulasi orang untuk melakukan tindakan sesuai kalian mau dan memprovokasi mereka untuk bertindak kayak gitu. Dan selamat, kalian berhasil. Itu yang terjadi di MAP sekarang. Selamat. Sekarang ngerti kan kenapa bangsa kita ini gampang banget diadu domba. Dari postingan sekian panjang dari awal sampai akhir dan segala macam, dia hanya ngambil satu bagian tengah-tengah, terus diposting sendiri, dan orang-orang percaya satu postingan itu, satu kalimat itu, yang dengan dia dinarasikan bahwa sarkasme adalah bla 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 bla, disandingkan dengan ngaco. Orang-orang percaya. Sekarang ngerti kenapa bangsa Indonesia gampang banget diadu domba. Karena banyak orang-orang malas gak mau berpikir kayak kalian. Itulah kenapa sempat ada tokoh yang berbicara selama 1,5 jam, hanya dipotong sekian detik dan orang-orang bisa demo berbulan-bulan. Itulah kenapa banyak orang yang gampang banget diprovokasi di sini, karena orang-orang kayak kalian yang merasa udah tahu, merasa benar sendiri, dan gampang digiring opini, dan kalau diingetin selalu marah-marah. Dan kalian bangga dengan itu. Saya nggak ngerti lagi harus kayak gimana sama kalian. Aku kepingin bikin Indonesia jadi lebih cerdas. Saya kepingin bikin Indonesia orang-orangnya lebih kritis, gak gampang digiring opini. Kalau ada satu informasi apapun, mereka gak akan telan mentah-mentah, mereka akan riset dulu. Bukan yang seperti kalian mau, karena emang niat kalian adalah gitu. Saya punya bukti. Kalian ngomong emang kita tujuannya menghajar duluan. Kalian menghajar duluan, yang penting dihajar, dianjurkan dulu. Bener salahnya urusan belakangan, tai kucing. Itulah kenapa banyak kejadian orang digebukin cuma gara-gara diteriakin jambret, diteriakin maling, digebukin sampai mati. Padahal orang itu punya anak, punya istri. Padahal dia juga gak pernah maling, gak pernah jambret. Digebukin mati. Dan orang yang gebukin gak ada satupun yang mau tanggung jawab. Chicken semua, pengecut. Sama kayak kalian. Nuduh-nuduh orang, giring-giring opini, ngata-ngatain orang, anak pelacur, ngatain goblok. Ketika terbukti salah, ada satupun kalian pernah minta maaf? No. Satu-satunya orang yang pernah minta maaf sama saya di MAP cuma Titus. That's why I respect him. Terlepas dari saya gak setuju dengan cara-cara dia. Tapi Titus masih cowok, dia punya keberanian minta maaf. Sisanya chicken semua. Hapus komen. Nge-suspend. Oke, sorry. Oke, dan di postingan Wisnu itu saya ngingetin gitu, betapa orang-orang MAP ternyata gampang digiring opininya. Dan bukan cuma di satu postingan itu, banyak sekali postingan-postingan MAP yang menggiring opini dan orang-orang just swallow it loh. Hanya terima gitu saja, nggak mau ngerocek, nggak mau apa-apa. Akhirnya mereka semua kemakan loh. Dan ketika saya ngingetin tuh di komennya Wisnu, marah-marah loh. Instead of mereka refleksi, iya bener gak sih kayak gini dan segala macam, mereka malah marah-marah. Makanya gak berkembang. Akhirnya ya kayak gitulah grupnya. Balik lagi ke penggiringan opini yang saya ngomong di awal, atau di video yang part awal-awal itu, bahwa yang Wisnu lakukan itu adalah penggiringan opini, karena dia hanya ngambil satu fakta kecil gitu. Dan sering kali, saya kan sempat juga bikin postingan di grup P ya. Dan kalau kita baca
dari isinya MAP, kayaknya orang-orang grup itu bego-bego semua gitu ya. Yang diposting di MAP tentang grup ngomong apa. Walaupun kadang-kadang yang diposting itu adalah orang MAP sendiri yang bikin kadang-kadang gitu. Tapi yang kebangun di sana opini adalah bahwa orang yang main P semua goblok-goblok, bego-bego dan halu gitu. Saya pernah bikin postingan di grup P, 1 atau 2 postingan kalau nggak salah, menanyakan ke mereka bahwa gimana kalau misalnya nanti misalkan jadi open mainnet beneran dan harga P nggak setinggi yang mereka mau loh. Surprisingly ternyata jawaban mereka santun-santun loh. Maksudnya nggak halu dan segoblok kayak kita membaca di MAP ya, seakan-akan mereka bego semua. Ternyata enggak loh. Sebagian besar dari mereka jawabannya santun-santun dan mereka paham bahwa ya udah namanya gratisan kok. Emang nggak ngarep apa-apa gitu. Ya 1-2 orang yang bego dan halu ada gitu. Tapi ya itu. Surprisingly, ternyata yang di grup sana sendiri tidak se ekstrim yang diposting di MAP gitu. Ini sama kayak misalkan, kebayang nggak kalau saya ngambil capturean ini, terus saya posting, terus saya bilang bahwa grup MAP itu grup yang suka melecehkan wanita. Secara fakta benar, memang ada yang melecehkan di situ. Dan ada beberapa kali komen-komen yang melecehkan seperti ini gitu. Tapi apakah make sense? Apakah masuk akal kalau saya ngambil kesimpulan bahwa seluruh grup MAP suka melecehkan wanita atau mendukung pelecehan terhadap wanita hanya gara-gara ada 1 orang yang komen kayak gini? Hanya karena ada beberapa orang yang komen kayak gini? Enggak kan, doesn't make sense kan gitu. Jadi kenapa sih kita nggak share something apa adanya aja sambil kita kasih ujangan? That's why saya sebenarnya suka sama stylenya si Stage itu saat dia memberikan informasi mengenai satu ponzi ya yang dia temukan. Saya suka sama stylenya dia karena apa yang dia lakukan adalah dia memberikan semua faktanya tanpa bilang jangan diikuti. Dia nggak pernah bilang gitu. Dia bilang bahwa ini beresiko dan berbahaya. Endingnya selalu seperti itu. Jadi itu menurut saya itu justru akan mengajak orang untuk berpikir gitu. Dan itu yang dibutuhkan oleh Indonesia sekarang. That's why saya respect banget sama si Stage dulunya gitu. Karena itu dia menurut saya adalah dia orang yang objektif dan tetap konsisten sama misi MAP untuk melakukan edukasi. Lanjut lagi, ada 1 orang namanya Edi Junaidi.